Saatnya belajar di Pro2 Guru Keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif, hari ini kita belajar guru keliling bersama RRI Pro2 Banda Aceh. Dan hari ini kita akan menuju ke dua orang tua siswa kita yang bertempat tinggal di daerah Surin. Dan juga hari ini kita belajar praktek dan teori olahraga yang diasuh oleh Bapak kita, Bapak Ahmad Tuhadi SPD. Silakan Bapak memperkenalkan diri. Halo, assalamualaikum. Nama saya Ahmad Tuhadi. Saya di sini selaku guru penjas atau guru olahraga. Yang pada hari ini kita akan melakukan kegiatan teori dan praktek terhadap anak-anak difabel. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Di samping kiri saya juga kebetulan ada Ibu Leni. Silakan Bu Leni memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Widya SPD. Saya sebagai guru kelas 4 tuna ganda. Baik, sahabat kreatif. Sekarang kita akan menjunjung melihat Bapak Ahmad Tuhadi mempraktekkan bagaimana teori dan praktek kepada anak-anak kita, anak difabel. Ayo Bapak dan Ibu, kita menuju ke tempat yang akan digunakan untuk teori dan praktek olahraga anak difabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif, berjumpa lagi bersama belajar guru keliling dengan Pro2 RRI Banda Aceh. Bersama saya Ahmad Tuhadi SPD selaku guru penjas atau guru olahraga. Dan ini adalah murid-murid saya yang nanti kita akan belajar teori dan praktek olahraga. Sebelum kita mulai materi ini, saya akan perkenalkan dulu anak-anak murid saya. Di sebelah kiri saya bernama Agus, dia adalah ketunaan Daksa. Dan di sampingnya adalah Harwalis, dia adalah ketunaan tunarungu. Dan di sampingnya lagi adalah Muhammad Reja, dia adalah tunagrahita. Dan di sudut dia adalah tunarungu, namanya adalah Naila. Baik anak-anak, sebelum kita mulai materi ini akan Bapak ajarkan adalah tentang pola gerak dominan pada senam lantai. Jadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Lihat Bapak, begitu berdoa mulai itu ya, siap ya? Berdoa mulai. Selesai. Jadi sebelum kita mulai materi ini, Bapak punya jargon. Tahu jargon? Jargon itu adalah yel-yel. Jadi kalau Bapak bilang selamat pagi, kita bilang pagi. Oke? Oke. Baik, semangat? Semangat. Baik. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ulangi, tangan tetap. Tangannya 3 kali. 1, 2, 3. Oke ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, baik.
Jadi sebelum mulai materi ini, Bapak mau menanya-nanya dulu kepada kalian. Kalian anak-anak sehat semua? Sehat. Oke, kalian harus menjaga kesehatan. Apalagi di saat ini kita kan baru namanya virus baru, virus kok. Nah, jadi kesehatan dan tubuh kita harus selalu dijaga, ya kan? Jadi Bapak punya tips untuk kalian menjaga agar kesehatan tubuh kalian itu selalu terjaga. Yang pertama, setiap kalian habis main ataupun olahraga ataupun makan, kalian harus selalu cuci tangan. Kenapa cuci tangan? Kenapa? Supaya tangan kalian itu terbebas dari kuman. Apalagi di saat kalian mau makan itu harus cuci Tangan. Jadi apa yang kalian masuk ke dalam makanan dalam tubuh kalian sehingga kuman itu tidak akan masuk. Jadi harus cuci tangan. Jadi anak-anak tadi pagi seluruh rangkaian sekolah ada mandi? Ya, mandi sehari berapa kali? 2 atau 3 kah? Ya, karena apa? Supaya tubuh kita sehat. Ya, sehat dan harus selalu rajin olahraga. Ya, semangat anak-anak. Semangat. Ya, selamat pagi anak-anak. Semangat. Pagi. Jangan lupa tetap semangat ya. Baik. Nah, langsung saja nih Bapak akan masuki materi yaitu pola gerak dominan pada senam. Apa itu pola gerak pada dominan? Ada yang tahu? Ada yang tahu anak-anak? Ada yang tahu Agus? Arwalis? Reja? Naila? Nggak ada yang tahu ya? Jadi gini, pola gerak dominan itu adalah pendekatan yang menekankan pembekalan pola gerak dasar yang mendasari terkuasainya keterampilan senam. Ataupun pola gerak dominan ini bisa dikatakan landasan bangunan yang mendasari keterampilan yang kompleks. Contohnya begini, misalnya ini ada orang bangunan, dia mau buat rumah. Waktu dia mau buat rumah, dia buat apa dulu? Pasti dia buat pondasinya dulu, ya kan? Ya. Kalau dia tidak buat pondasinya, gimana bisa membangun rumah? Seperti ini jugalah senam. Kita harus mempunyai landasan pola gerak untuk melakukan senam. Jadi di dalam pola gerak senam dominan ini ada 7 macam. Yang pertama pendaratan, kedua sikap statis, ketiga gerak berpindah tempat atau lokomotor, keempat ayunan, kelima putaran, keenam lompatan, dan ketujuh layangan. Oke, ini Bapak jelaskan satu persatu ya. Jadi supaya kalian memahami nanti waktu di saat praktek. Jadi tidak salah-salah nanti, karena kecelakaan bisa saja terjadi di dalam lapangan. Nah, makanya Bapak mengajarkan dulu teorinya bagaimana untuk melakukan prakteknya nanti. Oke. Jadi yang pertama adalah pendaratan. Apa itu pendaratan Agus? Tahu nggak? Pendaratan apa? Tahu nggak Agus? Arwalis? Reja? Ayo, selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat. Kita ini olahraga semangat ya. Kalau Mas Ali, Pak nggak semangat nih untuk ini ya. Oke. Jadi yang pertama itu pendaratan. Pendaratan itu adalah perhentian gerakan yang terkontrol di saat tubuh kita melayang. Dan di saat itu juga kita turun atau mendarat. Contohnya, jika kalian sedang melompat. Jadi di saat melompat, tubuh kalian kan melayang. Jadi kalian kontrol saat kalian ingin mendarat. Nah, itulah namanya dia pendaratan. Oke, yang kedua posisi statis. Posisi statis itu adalah diam atau seimbang. Tahu diam atau seimbang? Agus? Arwalis, Reja, Naila? Yo, selamat pagi, mana tangannya? Semangat. Iya, gitu. Jadi Bapak pun semangat. Jadi posisi statis ini adalah diam atau seimbang. Jadi posisi statis itu di saat posisi tubuh yang dibuat oleh semua posisi, jadi bertahan atau diam sehingga titik pusat pada tubuh itu diam. Contohnya
Contohnya begini, jadi kita kan diam ini. Jadi di saat kita diam itu posisi kita itu nggak ada berpindah. Itulah dinamakan dia posisi statis. Oke, itu sudah kedua. Yang ketiga adalah gerak berpindah tempat. Gerak berpindah tempat, siapa yang tahu? Atau lokomotor? Agus? Gerak berpindah tempat itu adalah di saat tubuh kita tuh berpindah-pindah. Contohnya, misalnya Agus pertama di depan, habis itu pindah kemari, itulah dinamanya gerakan berpindah-pindah. Oke, udah ngerti Reja? Apa itu tadi gerak berpindah tempat? Gerakan yang di saat tubuh berpindah. Contohnya berlari atau berjalan. Oke? Ada semangat? Yuk, selamat pagi. Pagi. Ya, oke. Yang keempat, ayunan. Tahu itu ayunan? Ayunan itu adalah posisi tubuh kita itu menggantung dan terus mengayun. Contohnya kan ada di lapangan belang Padang yang palang untuk ring stop itu. Nah, itu kita naik itu, di saat kita naik kita pegang dua tangan kita dan kita mengayun, itulah dia namanya ayunan. Nah, tapi alat itu bisa untuk alat senam lantai. Oke. Yang kelima, putaran. Tahu itu apa putaran? Apa tuh Gus putaran? Apa putaran? Di saat tubuh kita berputar. Contohnya roll depan atau roll belakang. Oke. Habis itu yang keenam, lompatan. Tahu apa lompatan? Reja, lompatan tahu? Lompatan tahu? Nggak tahu. Lompatan itu adalah situasi ketika tubuh kita melontarkan ke atas dan terus melompat. Jadi tubuh kita tuh kita lari terus tubuh kita ini ke udara. Itu namanya lompatan. Oke, yang ketujuh, layangan dan ketinggian. Tahu nggak layangan? Bagus, bukan layangan ini. Layangan, tahu nggak layangan? Layangan atau ketinggian. Tahu nggak, Reja? Yuk, selamat pagi. Pagi. Ya, semangat. Oke. Jadi layangan dan ketinggian itu adalah ketika tubuh atau badan kita, jadi ini kan tubuh nih. Tubuh badan kita ini sedang ada di udara atau di ketinggian yang jauh dari permukaan bumi. Itulah dinamakan layangan. Oke. Jadi ketujuh tadi sudah Bapak jelaskan. Jadi nanti kita praktekkan ke depan keluar apa yang sudah Bapak jelaskan nanti. Jadi ada tiga gerakan pola gerak dominan dalam senam yang akan Bapak praktekkan. Oke. Jadi ini tahu apa? Apa ini? Matras ya, matras. Jadi ada ini adalah 3 cara gerak senam yang Bapak akan ajarkan dan nanti kita praktekkan kepada kalian ya. Oke, baik. Ini Bapak akan jelaskan. Oke, Bapak jelaskan ini tadi ini adalah gerak guling ke depan ya. Jadi gerak guling ke depan ini bisa kita melakukannya. Ini kan matras. Ini matras ya, ini di sini matras. Kita bisa melakukannya berdiri ataupun berlari. Jadi di sini kan posisinya jongkok. Jadi kita jongkok atau berdiri, dekatkan telapak tangan kita ke matras itu. Jadi contohnya gini, ini kan matras. Jadi dekatkan gini. Jadi arah dagu kita ini ke sini, tempelkan ke dada kita, ya. Ingat ya. Jadi gini, ke dada kita, langsung pundak belakang kita ini kenakan ke matras, lalu kita gulingkan badan kita ke depan ini sehingga terjadilah berdirinya seperti ini. Nah, inilah yang dikatakan tadi roll depan ataupun ya, oke. Jadi ini kenapa Bapak katakan tadi ini posisi statis. Ini posisi statis ini dia diam atau seimbang. Jadi di saat kalian roll ke depan,
tetap ke depan, jadi dia tetap diam, nggak ada mereng-mereng lagi kayak gini. Itulah dinamakan posisi statis, seimbang dan diam. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, baik. Jadi ini, yang ini adalah posisi lompatan. Inilah dikatakan lompatan putaran 180 derajat. Jadi di saat kita melakukan lompatan ini boleh 3 kali gini, 3 kali. Setelah 3 kali kita melontarkan tubuh kita ke udara, langsung putar 180 derajat dan berhentinya tetap diam dan posisi statis. Oke? Seimbang, oke? Oke. Tahu ya? Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, baik. Ingat ya, nah ini dia. Kan tetap ini punggungnya di dagu, tempel ke dada, langsung punggung ini kenakan ke matrasnya. Boleh melakukannya secara berlari ataupun berdiri di depan matras. Oke, Nela, selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, ini posisi melompat. Ini posisi kita diam. Nah, kan? Ini di saat tubuh kita melontarkan ke udara. Nih, kita lari. Habis itu kita lontarkan tubuh kita ke udara seperti ini. Kemudian melakukan lompatan. Inilah yang dikatakan melompat. Oke, sudah ada yang jelas dari apa yang Bapak berikan? Agus sudah ngerti? Sebelum kita melakukan praktek ke lapangan, Nela sudah ngerti? Udah ini, kalau ngerti tunjuk tangan. Oke, Reza, Harwalis, Agus ngerti? Ingat ya, jangan nanti waktu kita melakukan praktek lapangan terjadi kecelakaan, hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya sangat dibutuhkan pendidikan penjas itu. Kenapa dibutuhkan? Karena supaya kalian mengetahui tata caranya, bagaimana cara melakukan olahraga yang benar dan baik. Jangan asal-asalan olahraga. Ya. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang teori kepada anak-anak tentang pola gerak dominan terhadap senam lantai. Oke, baik sahabat, terima kasih sahabat kreatif belajar guru keliling dengan RRI Banda Aceh. Kita lanjut kembali apa yang telah kita pelajari tadi. Tadi kita sudah memasuki teori, sekarang kita akan melakukan praktek yang telah saya ajarkan kepada anak-anak saya. Baik, anak-anak, selamat pagi anak. Pagi. Ingat ya, semangat. Selamat pagi anak. Pagi. Baik, di sini Bapak akan memanggil satu persatu tentang apa yang telah Bapak ajarkan kepada kalian tadi. Ya, ingat ya. Jadi tadi sudah kita melakukan teori supaya nanti prakteknya tidak akan terjadi kesalahan yang tidak kita inginkan. Ya. Baik. Pagi anak. Pagi. Oke, baik. Di sini saya akan memanggil kepada Muna dulu, boleh dari sudut sebelah kanan. Silakan maju Muna. Nah, ini adalah murid saya yang namanya Lutfa. Dia adalah tunarungu juga. Nah, ini saya akan mempraktekkan tentang pola gerak dominan senam, yaitu gerak roll ke depan. Oke, baik, sini anak. Baik, mari kita Lutfa. Sini. Bapak ajarkan ya? Bisa kan? Oke, ini Bapak mau ajarkan lagi ya? Bisa ya? Ingat ya? Tadi kan udah teori ya? Oke. Boleh dari sini melakukannya, jadi ingat. Jadi ini duduk lari, ini. Jadi ini dada ini lengket di sini ya. Jadi pundak kita langsung tetap diri ini. Itulah dinamakan posisi statis seimbang atau diam. Oke? Sudah ngerti? Sudah paham? Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, silakan Alfa lakukan gerakannya. Ya, inilah satu murid saya. Oke, ini ya, baik, bagus. Silakan duduk. Muna. Nah, yuk, siap, lakukan.
depan. Yup. Ya, Agus. Ini kalau nggak bisa Agus nih, Bapak cari kesini kan udah ada gambarnya ini, dibantu sama guru olah. Ya, warga ya. Oke. Bagus ya, Bapak lihat dulu. Oke. Pas. Yup. Depan. Iya. Oke. Jadi ya, itu itu kenapa tadi merek? Itu dari poin nomor 2. Berarti dia belum seimbang. Nah, berarti kenapa belum seimbang? Itu tadi tata caranya tidak benar, ya kan? Sini Agus, belum seimbang lagi. Nah, ayo. Harus seimbang ya, seimbang harus ke depan jatuhnya. Yuk. Ini dan budaya dan ke dada, melakukan lontaran tolakan atau tubuh ke ini. Yuk, baik, belum. Nih, duduk nih ya. Mana kakinya? Oke, tuh kuat nih. Oke. Nah, nanti anak-anak setelah Harwalis melakukan ini, kalian ikut terus ya. Yang belakang, mungkin belakang ikut terus ya. Oke, ingat ya. Yang benar. Posisi dagu ke dada, pundak kenakan ke napas. Oke, Bapak hitung ya. 1, 2, 3, let's go. Oke, Reza. Agus. Oke. Nela. Oh. Lupa. Oke. Muna. Ya, oke baik. Pulang semua. Baik, sahabat kreatif, kita sudah melakukan praktek tadi dan sebelum kita akhiri kita berdoa dulu ya. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri kita tutup pelajaran ini kita doa dulu ya. Kita berdoa Al-Fatihah ya. Angkat tangannya kedua ke atas ya, gitu ya. Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, dengan ini kita tutup teori dan praktek tentang tes olahraga ya. Oke, selamat pagi anak. Pagi. Sahabat kreatif, sampai di sini dulu kita berjumpa. Program RRI Guru Keliling Kota Banda Aceh. Terima kasih kepada RRI Banda Aceh atas support dan motivasinya terhadap kami sehingga kami bisa lebih memotivasi lagi terhadap anak-anak difabel ini untuk mendidik mereka lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi saya selaku Ahmad Tuhadi Guru Pendidikan Olahraga mengucapkan kepada RRI Banda Aceh terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat kreatif sedang mendengarkan Belajar di Pro 2 Guru Keliling.
Baik, sahabat kreatif, kita sudah sampai di rumah siswa kita yang berada di Desa Surin. Ayo Ibu Guru, kita masuk ke dalam rumah. Iya, yuk masuk yuk. Udah sampai kita ke rumah siswa kita yang berada di Desa Surin. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kreatif. Belajar bersama guru keliling di RRI Pro 2 Banda Aceh. Saya Leni Widya SPD, guru kelas 4 Tuna Ganda. Ini murid saya bernama Dika Akbar, mempunyai ketunaan ganda, yaitu ketunaan daksa dan tuna grahita. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau bertanya, coba hari ini Akbar ada mandi? Udah makan? Sudah sarapan pagi? Kemarin kan libur ini. Akbar ada kemana? Ke laut. Enak lah ya. Sama siapa? Sama ayah? Sama mama? Iya. Kita berdoa dulu ya. Coba Akbar baca Al-Fatihahnya dulu. Coba baca Al-Fatihah. Kayak mana Akbar baca Al-Fatihah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suaranya yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang besar suaranya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba Akbar doa mau belajar gimana? Coba doa mau belajar, coba baca Akbar. Coba. Kayak mana? Coba. Razitu billahi rabbah. Coba wabil islamidina. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Iya, coba. Rabbi zidni. Coba yang besar suaranya Akbar, yang besar suaranya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Habis itu kayak mana lagi? Doa lapang dada biar semua urusan, segala urusan. Coba kayak mana? Rabbi sarli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iya, sekarang Ibu mau tanya nih. Ini hari apa ya? Senin. Iya, kalau hari itu ada apa-apa aja? Coba Akbar sebutkan nama hari itu, ada hari apa aja? Coba. Nah, hari pertama hari apa? Habis itu Selasa. Habis itu hari apa lagi? Rabu. Iya. Kemudian hari apa? Hari Kamis. Habis hari Kamis hari apa? Iya, hari Jumat itu Akbar ada pergi ke sholat Jumat ke masjid? Enggak. Kenapa? Laki-lakiku kan wajib pergi ke masjid kalau hari Jumat. Besok-besok Akbar harus pergi ke masjid ya. Iya. Habis itu ada hari apa lagi? Hari apa? Sabtu. Iya. Habis hari Sabtu ada hari apa? Minggu sekolah apa libur? Libur, iya. Akbar pandai dia. Ini bulan berapa Akbar? Bulan 2. Bulan 2 itu bulan apa ya namanya? Coba Akbar sebutkan. Bulan 2 itu bulan apa? Februari. Coba yuk. Ibu mau tanya sama Akbar bulan-bulan Ibu. Bulan, nama-nama bulan, ayo. Bulan apa aja sayang? No, bulan 1 bulan apa namanya?
Januari. Bulan 2? Februari. Iya. Kemudian bulan 3 bulan apa? Bulan apa sayang? Maret. Iya. Habis itu ada bulan 4. Bulan 4 namanya bulan apa sayang? Bulan apa? Bulan apa? Maret apa April? April. Kemudian ada bulan apa lagi? Bulan 5. Bulan 5 ini bulan apa? Bulan apa? Bulan Mei. Habis itu bulan 6 bulan apa namanya? Juni. Iya. Kemudian ada bulan Habis Juni bulan apa? Ayo. Mana? Suaranya mana? Mana suara Akbar? Yang besar suara Akbar. Suara apa? Coba suaranya. Mana Akbar? Juli. Ya, habis Juli ada apa? Bulan 8. Bulan 8. Namanya apa? Bulan 8. Agustus. Bulan Agustus. Kemudian bulan 9. Ayo Akbar, bulan 9 bulan apa? Namanya? Bulan September. Suaranya yang besar, September. September. Bulan 10 apa namanya? Oktober. Kemudian bulan 11, bulan apa namanya? November. Kemudian bulan 12, apa namanya? Bulan apa namanya ini? Bulan 12. Apa? Desember. Iya, baik. Sekarang kita belajar pelajaran bahasa Indonesia. Mengenal huruf abjad. Iya. Coba Akbar. Kita belajar huruf abjad hari ini. Coba Akbar, kita bernyanyi dulu ya. Ini ya. Coba Akbar, ikutin ibu ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Coba Akbar suaranya yang besar. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Coba Akbar. Ibu mau dengar Akbar yang ngomong. Coba. Ini huruf apa? Ini. Yang ini sayang? Yang ini? Ini lagi? Ini? Irip huruf G. Iya, pintar. Yang ini? Iya. Yang ini sayang? Yang ini? J. Suaranya yang besar. Suara Akbar yang besar. Keluarin. J. Yang ini huruf apa sayang? Huruf? Pintar Akbar. Yang ini nak? L. Yang ini sayang? M. Yang ini nak? N. Yang ini? Iya, pintar sekali. Yang ini sayang? Iya, yang ini? Q. Iya, ini? R. Yang besar, suaranya yang besar. R bilang. Yang ini? S. Ini nak? T. Ini? U. Yang ini sayang? V. Yang ini? W. Iya, yang ini nak? X. Ini? Y. Yang ini nak? Iya. Coba kita nyanyi hari ini ya. Kan sekarang Akbar kan udah tahu ini huruf abjad. Yuk kita nyanyi yuk. Kayak mana Akbar? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sekarang aku tahu apa itu alfabet. Iya, sekarang ibu mau ini acak suruh susun Akbar huruf abjad dari A sampai Z. Coba Akbar susun huruf abjad. Ini seperti ini. Coba
Mana? Dari A. A yang mana sayang? Coba susun. Akbar susun. Coba cari yang mana B. Yang mana sayang? Coba Akbar susun. Yang mana? Habis B huruf apa sayang? Yang mana? Iya, coba susun. Iya, pintar Akbar. Kemudian habis C huruf apa sayang? Iya. Coba susun lagi. Habis D huruf apa? Nih, huruf apa sayang? Huruf apa ini? Habis D huruf apa ya? Ya, iya. Coba, iya pintar. Kemudian huruf apa lagi? Ini. Iya, ini susun. Coba lagi. Coba lagi. Iya, Akbar pintar. Coba yang mana lagi sayang? Iya, itu huruf apa namanya? Iya, pintar Akbar. Yang mana lagi? Habis H huruf apa? Huruf apa? Iya. Kemudian huruf apa lagi habis I? Yang mana ya? Iya. Itu huruf apa namanya? J. Iya. Kemudian habis J huruf apa sayang? Iya. Coba disusun. Iya, pintar Akbar. Kemudian huruf apa lagi? Habis K. L. Huruf apa? Habis K. Ya. Coba Akbar lagi. Habis L. Huruf apa? Ya, itu huruf apa namanya? Huruf M. Huruf M. Coba. Coba susun lagi ya Akbar. Iya, itu huruf apa? Akbar, itu huruf apa? Habis M. N. N. Coba. Iya. Itu huruf apa namanya? Iya, pintar Akbar. Habis itu, apa lagi sayang? Iya, susun lagi. Oke, mana lagi? Nah, ini huruf apa? Habis P. Huruf apa sayang? Iya. Coba huruf apa itu? Huruf Q. Iya. Kemudian, huruf apa lagi? Iya, pintar Akbar. Kemudian, itu namanya apa? Huruf apa? S. S yang jelas. Nah, kemudian huruf apa lagi sayang? Iya, itu namanya huruf apa? Huruf apa? T. Huruf T. Habis T? Di sini aja. Kemudian huruf apa lagi sayang? Iya, pintar Akbar. Habis nih, habis V, huruf apa? Coba susun lagi, huruf apa di sini? Habis V. Huruf apa ya? Mana? Coba susun di sini. W. Kemudian habis W, huruf apa lagi? Iya, ini namanya apa? Huruf apa ini namanya? Ini namanya huruf X. X. Habis X, huruf apa lagi ya? Coba, Akbar. Y. Iya, pintar. Kemudian huruf apa lagi sayang? Apa? Ini huruf apa namanya? Z. Ini huruf Z. Coba Akbar. Eja dari apa? Dari huruf A. Coba. Coba. A. F. Ini huruf apa? G. Habis nih? J. Suaranya yang besar, suara Akbar yang besar. J. Habis itu? Habis itu? N. Iya, habis itu ini? O. Habis O? Itu huruf apa? S. Yang besar suaranya, Ibu nggak dengar apa Akbar bilang. Coba, ini huruf? Ini? Huruf?
Yang ini? Ini? V. V. Ini? W. Ini sayang? Huruf apa? Huruf X. Yang ini nak? Apa? Huruf apa ini sayang? Namanya? Huruf W kan? Ini huruf apa tadi? Yang ini? Ini bukan W. Ini huruf apa tadi? Ini? Ini? Ini X. Kalau yang ini huruf apa sayang? Y. Ya, huruf Y. Ini? Huruf apa sayang? Huruf apa? Habis Y huruf apa sayang nih? Namanya apa? Huruf Z. Iya, pintar Akbar. Kemudian Akbar menebak. Ini namanya apa ya? Baju. Iya, bagus Akbar, pintar. Coba Akbar, coba tulis. Susun huruf ini menjadi tulisan baju. Coba Akbar. Mana? Baju. Coba tulis baju. Mana tulisannya baju? Coba susun hurufnya menjadi baju. Coba. Mana sayang? Baju. Mana? Dari huruf apa ini kalau baju? Pertamanya huruf apa sayang? Huruf apa sayang? Ini huruf apa sayang namanya? Huruf apa nak? Ini apa namanya? Ya, tulis di sini. Ini, taruh di sini. Kemudian baju, J-U, baju. Coba huruf apa? Huruf apa lagi habis baju? Habis huruf B, huruf apa lagi sayang? Kalau tulisan baju. Baju, B-A. Jadi huruf A, huruf apa? Huruf apa? Huruf A. Coba huruf A yang mana? Iya, pintar. Coba habis itu huruf apa lagi? Habis itu huruf apa lagi? Baju. Coba nak. J. Coba mana huruf J? Yang mana huruf J tadi? Huruf J yang mana? Coba. J itu C. J, huruf J yang mana sayang? Coba tunjukkan yang mana huruf J-nya yang mana sayang? Itu G. J. Ini huruf apa tadi? Ini, yang ini sayang. Coba susun. Kemudian habis J huruf apa? Baju, J-U. J-U. Jadi huruf yang di belakang ini huruf apa sayang? Huruf apa? Pintar. Iya, pintar. Itu tulisannya apa namanya? Baju. Coba Eja, ini huruf apa? Ini? Ini? Ju. Jadi ini tulisannya namanya baju. Pintar, Akbar pintar. Coba ini apa namanya? Ini apa namanya? Bunga. Ya, coba Akbar susun kata menjadi bunga. Coba susun katanya jadi bunga. Coba bunga apa-apa aja ya. Katanya ya, huruf-hurufnya apa aja ya. Coba Akbar, bunga. Bunga itu dari apa? Diawali dari huruf. Coba taruh lagi kayak tadi. Mana huruf B-nya yang mana? B. Ini huruf B. Coba di sini huruf B-nya yang mana sayang? Mana? Coba Akbar. Coba Akbar, huruf B yang mana sayang? Coba Akbar lihat huruf B yang mana? Coba. Ya, mana huruf B? Coba ini huruf B. Coba kalau di sini mana? Huruf B-nya sayang. Iya, pintar Akbar. Habis itu huruf apa lagi? Bunga. B-U. Berarti huruf. Iya, pintar. Coba bunga. N. Huruf apa lagi? Huruf N. Ini huruf N namanya. Coba. Pintar Akbar. Kemudian habis huruf N huruf apa? Bunga. Huruf apa? G. Mana? Iya, pintar Akbar. Iya, coba bunga. G-A. Coba huruf apa? Di sini huruf apa namanya? Coba taruh di sini. Pintar sekali Akbar. Iya.
Kemudian ini buah apa? Ya, coba susun kata lagi seperti tadi. Susun kata menjadi pisang. Coba. Dari huruf apa? Itu B. Pisang huruf apa namanya? Pisang huruf mana? Ini sayang, ini huruf P. Mana P? P mana? Coba Akbar cari huruf P yang mana ya? Iya, coba di sini taruh. Nah, pisang. Pisang. Coba huruf apa lagi habis huruf P apa? Bukan. Coba ini huruf apa? Coba cari. Iya, pintar. Kemudian huruf apa lagi? Pisang. S-A. Coba huruf apa jadi? Yang ini huruf apa namanya? Huruf coba. Iya, habis itu huruf apa lagi sayang? Pisang. S-A. Jadi huruf apa yang di sini taruh? Taruh di sini huruf A. Iya. Kemudian huruf apa lagi? Habis A. Pisang, sang. Berarti huruf ini huruf apa namanya? Taruh di sini huruf N. Iya, yang ini habis pisang. Ini kan tulisannya masih pisang, jadi menjadi pisang. Apa? Huruf apa di sini? Pisang. Huruf apa sayang? Itu E. Yang ini pisang. Huruf apa nak? Mana nak? Yang mana sayang? Yang mana ya? Itu huruf apa namanya? Di sini taruhnya pisang. Iya. Pandai Akbarnya. Ini sekarang, ini buah apa? Ini buah apa? Buah apa ya? Ini buah apa namanya? Terong. Buah terong ini warnanya apa? Ungu. Iya, coba Akbar tulis lagi. Terong. Tulisan terong. Cemana Akbar? Terong. Diawali huruf apa ini? Huruf apa sayang? Terong. Huruf apa nak? Itu huruf L. Coba ini huruf apa? Ini apa namanya? Terong. Huruf apa tuh namanya? Ini namanya huruf apa sayang? Huruf. Coba. Yang besar, suara Akbar yang besar. Ibu nggak dengar apa? Coba apa ini namanya? Huruf apa namanya? Huruf apa sayang namanya tuh? Huruf apa? T. Ya, habis itu terong berarti huruf bukan itu ta, nanti bukan jadi T. Coba. Jadinya huruf apa? Ini huruf apa namanya? Ini huruf apa? Bukan, ini huruf A. Kalau yang ini huruf apa? Akbar, ini huruf apa sayang? Jadi biar jadi T, huruf apa di sini taruh? Bukan A, kalau A ta, jadi bukan tarong, bukan terong. Coba, ini huruf apa sayang? Coba Akbar, ini huruf apa nak? Terong. Ya, kemudian huruf apa ini? Terong. Mana? Mana? Rong, R. Coba huruf apa? Itu huruf R. Ini? Ya, iya pintar Akbar. Habis itu di sini biar jadi rong. Huruf apa? Bukan P. Coba huruf apa nak? Huruf ini huruf apa? Mana ya hurufnya? Coba. Iya. Yang ini nak. Kemudian huruf apa lagi? Biar menjadi terong. Bukan. Coba huruf apa lagi? Ini kan udah N. Biar jadi terong huruf apa? Yang ini huruf apa namanya tadi? Apa? Iya, pintar. Ini apa namanya? Buah apa namanya? Apa ini namanya? Telur. Iya, coba Akbar tulis telur. Coba Akbar ininya. Susun kata telur.
Telur, mana? Susun kata telurnya mana? Coba Akbar. Telur. Mana nak? Telur. Coba susun kata telur. Mana? Diawali dari huruf telur. Kayak tadi yang terong. Kayak mana? Mana sayang? Telur. Coba. Itu huruf apa? Itu Z. Ini yang diawali dari terong tadi apa namanya? Huruf apa ini? Apa nak? Mana? Coba. Mana sayang? Coba Akbar. Yang mana nak? Coba. Huruf. Ini huruf apa? Akbar. Lihat ibu. Ini huruf apa tadi? Yang terong tadi. Terong tadi. Coba. Ini huruf apa sayang? Iya. Yang mana? Coba huruf E. Huruf itu O, terong. Yang ini tadi telur. Terong tadi kan sama dia T. Kan? Coba. T. Kalau A berarti talor, bukan telur. Telur. Coba. Telur. Iya, coba. Udah yuk, coba nyanyi dulu yuk biar Akbar semangat lagi yuk. Coba. Yuk. A B C D E F G H I J K L M N. Coba Akbar yang besar suaranya, Bu. Akbar kecil kali suaranya. Coba. Coba. Nyanyi dulu. A B C D E F G H I J K L M N. Coba Akbar dulu, masa ibu yang nyanyi yang besar, Akbar yang besar, cepet. Coba nyanyi dulu. Coba Akbar, kayak mana? Coba nyanyi. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Kayak mana? Sekarang Akbar tahu apa itu alfabet. Coba. Yang mana tadi? Telurnya mana? Coba Akbar. Coba tulisan telurnya mana tadi? Coba. Mana tulisan telurnya mana? Mana sayang? Telur. Udah, huruf E. Mana huruf E-nya? Iya. Telur. Coba ini. Iya, itu huruf apa namanya? Yang ini nak. Telur. Huruf L U. Coba huruf U yang mana nak? Yang mana? Huruf habis tuh, habis U huruf apa? Huruf apa? Habis U. Ini huruf apa sayang namanya? Coba huruf R yang mana? Iya, pintar. Ayo kita nyanyi lagi yuk, biar Akbar semangat lagi. Lagu apa? Coba. Potong bebek angsa yuk kita yuk. Yuk. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dangsa 4 kali. Sarap. Nyanyi yang besar, masa ibu yang besar suaranya? Akbar besar suaranya. Coba. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dangsa 4 kali. Sarang ke kiri, sarang ke kanan. La 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 la. Coba lagu pelangi-pelangi, Akbar bisa? Pelangi-pelangi? Tidak bisa? Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Akbar, jangan termenung, coba nyanyi dulu. Masa Akbar termenung? Coba ini, ibu mau tanya, ini warna apa Akbar? Pink? Iya. Kalau yang ini warna apa? Hijau. Ini warna apa? Merah.
Yang ini warna apa sayang? Oh, oranye. Mana lagi? Coba, ini biru. Iya. Coba Akbar tulis warna biru. Iya, coba tulis warna biru dulu. Mana birunya? Tulis warna biru kayak mana? Diawali dari huruf mana? Iya, tulis sini. Nah, biru. Biru. Huruf apa? Habis. Nah, itu bukan. Ini. Huruf apa ini? Hah? Mana? Huruf apa sayang? Huruf apa ini? Iya, coba. Biru. Mana biru? Iya, ini huruf apa? Ini huruf apa sayang? Ini huruf apa namanya? Coba Akbar. Coba Akbar, ini huruf apa sayang? Akbar. Iya, huruf apa coba sebutkan? Huruf apa itu? Huruf R. Coba huruf R. Coba ini. Ini coba ini. Ini. Iya, itu namanya Iya. Ayo kita baca doa dulu yuk sebelum kita tutup yuk. Pelajaran. Coba. Rabbana gimana? Coba. Coba bisa. Rabbana atina fid dunya akhirat. Coba dulu ulang coba. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Demikianlah sahabat kreatif guru keliling Pro 2 RRI Banda Aceh. Saya berterima kasih kepada RRI Pro 2 Banda Aceh yang telah menyelenggarakan guru keliling. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Baru aja kamu dengerin Belajar di Pro 2 Guru Keliling.